Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Berharga di Matamu. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8 mengatakan, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kotoran selalu identik dengan hal-hal yang menjijikkan. Apalagi kalau berbicara soal kotoran manusia atau hewan. Kebanyakan orang pasti langsung menunjukkan ekspresi yang jijik atau tidak suka. Tetapi berbeda dengan orang Jepang. Mereka justru memakai kotoran burung sebagai bahan untuk perawatan rambut dan kulit. Sudah berabad-abad mereka memakai kotoran hewan ini dan khasiatnya sungguh terbukti. Kotoran burung ini sudah dipakai sejak dari dahulu oleh orang Jepang untuk menghaluskan kulit dan membuat rambut terasa lembut serta bercahaya. Kotoran burung ini diolah menjadi bubuk sehingga tidak ada baunya. Kini setiap orang yang ingin melakukan perawatan dengan bahan ini harus merelakan uangnya hingga 1,7 juta rupiah sekali perawatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini membuat kita mengingat kembali akan kehidupan kita. Siapa kita pada masa lalu kita? Kita adalah orang yang tidak memiliki arti apapun dengan masa lalu kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan itulah yang membuat kita kemudian bisa mengalami sebuah kehidupan yang berharga. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap kita diibaratkan seperti halnya kotoran burung tersebut. Bukankah diri kita juga sangat kotor, menjijikkan, penuh dengan dosa, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak ada kemuliaan. Tetapi Tuhan tidak memandang kita rendah. Ia mengangkat kita serta membuat kita menjadi permata yang berharga dan sangat dikasihinya. Keberadaan kita yang berdosa membuat kita tidak layak bagi Tuhan. Tetapi syukur pada kasih karunia Tuhan yang sedemikian besarnya, itulah yang telah mengangkat kita dari tempat yang paling hina menuju kemuliaan di dalam Tuhan. Kita semua adalah sampah-sampah yang telah didaur ulang lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, agar kita dapat memperoleh keselamatan dalam kerajaannya. Sudah selayaknya lah kita mensyukuri pengorbanan Tuhan dengan sikap hidup yang benar di hadapannya. Maka ungkapan syukur kita belajar, jangan kita kembali lagi ke tempat di mana Tuhan telah mengambil kita dari sana. Setelah Tuhan mengangkat kita dari sampah, dari kotoran, dari masa lalu, dari dosa yang sangat menjijikkan, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kita tidak kembali lagi pada kehidupan kita yang lama, yang kotor, yang penuh dengan dosa, tapi hidup dalam kemuliaan, dalam kebenaran di dalam Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita perlu belajar. Yang pertama, bahwa siapapun kita, latar belakang seperti apapun kehidupan kita, sekotor apapun, sejelek apapun, serendah apapun, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita tetap menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bila kita mau datang kepadanya, kita meresponi panggilan Tuhan, undangan Tuhan untuk datang kepadanya, maka setiap kita diangkatnya, diubahkannya dari sesuatu yang kotor, yang hina menjadi mulia. Sebab lewat kasih karunia dan pengorbanannya bagi setiap kita,
Dia yang mulia mau menjadi hina, supaya kita yang hina dijadikannya mulia di dalam Tuhan. Kita yang memiliki sesuatu yang gelap, lewat kehadirannya di tengah dunia, kita mengalami terang dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga sekalipun kita memiliki masa lalu yang suram, yang gelap, tapi dengan kasih Tuhan, di dalam Tuhan, kita dapat memiliki masa depan yang indah, yang cerah, yang gemilang di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kita memiliki kehidupan yang mungkin menjijikkan, bahkan bau karena dosa, tetapi melalui kasih Tuhan, kita dapat memiliki suatu kehidupan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga dapat menjadi berkat bagi orang yang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita berkecil hati, janganlah kita menjadi orang yang kemudian menutup diri, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Jangan malu untuk kita datang pada tahta kasih karunia-Nya. Kita diterimanya, kita dipulihkannya, kita dibaharuinya di dalam kasih anugerah Tuhan. Sebab itu, pada bagian yang kedua, kita perlu juga belajar supaya kita setelah diangkatnya dari hidup kita yang lama, yang kotor, yang menjijikkan, yang bau, kita diubahkan menjadi hidup yang penuh dengan kemuliaan dan hidup dalam kebenaran. Maka sudah seharusnya lah sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan, kita tidak lagi kembali pada kehidupan kita yang lama, dari mana Tuhan mengambil kehidupan kita, tapi kita terus berjalan pada sebuah kehidupan yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan, dengan tujuan hidup yang benar, agar lewat kehidupan kita lah dapat mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita terus hidup dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa lagi, karena kita telah dimerdekakan dan ditebus oleh Tuhan. Kita yang hina dijadikan mulia dan berharga di mata Tuhan. Siapapun kita malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, responi anugerah Tuhan dengan percaya dan datang kepadanya, maka kita akan mengalami sesuatu kehidupan yang baru yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi berguna, hidup kita menjadi mulia di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami, Engkau telah mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa, dari kehinaan, bahkan dari sesuatu yang bau dan menjijikkan. Tetapi lewat kasih karunia-Mu Tuhan, kami semuanya telah diangkat kembali dari lumpur dosa. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya menyatakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami dapat beristirahat dan tidur tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.